dari nasional maupun multi. Seperti yang kita ketahui, SQL adalah salah satu bahasa pemrograman untuk mengolah data. Namun, jika Unix people melakukan SQL tanpa mengikuti standar yang berlaku, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengeksplor atau mengeksekusi query ini tidak optimal. Agar kecepatan dan efisiensinya dari eksekusi program tersebut dapat berjalan lancar dan maksimal, maka dibutuhkan suatu pola penulisan yang sesuai dengan standar SQL atau bisa disebut dengan optimasi query. Pada webinar kali ini juga kita akan membahas tentang trik simple bagaimana melakukan optimasi query di MySQL. Bapak dan Ibu akan diajarkan tentang bagaimana cara mengoptimalkan query pada MySQL, mulai dari mengetahui teknik, tools, praktik, hingga tips and trik untuk mengoptimalkan query. Pada webinar kali ini juga kita akan mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari narasumber yang sudah ahli dalam bidang data science. Saya izin perkenalkan narasumber pada pagi hari ini yaitu Ibu Ami selaku instruktur Inixindo yang akan memaparkan materi mengenai simple melakukan optimasi query MySQL. Setelah mengikuti webinar, Bapak dan Ibu dimohon untuk mengisi link Google Form untuk mengisi absensi kehadiran selama mengikuti webinar ini. Nanti akan dikirimkan oleh Minixindo melalui kolom chat Zoom meeting. Dan selain itu, selain kuis berhadiah juga, nantinya pada workshop kali ini akan ada challenge berhadiah yang bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu. Informasi lebih detailnya akan melalui WhatsApp. Mumpung masih segar, masih pagi, kita masuk ke sesi penyampaian materi dari Ibu Ami. Saya persilahkan kepada Ibu Ami untuk memulai acara. Kepada Ibu Ami dipersilahkan. Terima kasih banyak, Kananda. Sebelum saya mulai, apakah suara saya sudah terdengar jelas, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya? Jelas ya? Oke, baik. Jelas. Terima kasih. Jelas. Jelas. Oke, baik. Terima kasih. Baik, langsung saya mulai saja. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tercatat di saya ada 95 partisipan di webinar hari ini. Selamat datang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya di sesi webinar optimasi query di MySQL. Jadi selama 2 jam pagi ini yang akan kita bahas adalah tentang optimasi query di MySQL. Jadi database yang kita gunakan adalah MySQL. Kemudian nanti seperti yang sudah diinformasikan, kita akan ada sedikit praktek studi kasus sederhana tentang bagaimana cara mengoptimasi query. Oke, jadi saya izin share screen dulu. Oke, apakah share screen saya sudah tampil, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya? Sudah, Bu. Oke, jadi nanti ketika webinar, Bapak Ibu bisa bertanya di akhir sesi. Jadi untuk sesi pertama nanti saya akan menjelaskan Negara yang melakukan orientasi untuk kepentingan sendiri atau golongan. Baik. Oke, jadi di sesi pertama ini nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana optimasi, kemudian tools-nya, tekniknya, dan apa saja yang kita butuhkan untuk optimasi. Kemudian nanti kita akan ada sedikit studi kasus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya bebas nanti mau menggunakan tools apa saja, tapi di sini saya menggunakan tools MySQL Workbench. Jadi kalau mau menggunakan tools yang lain, silakan. Konsepnya sama. Nah, untuk kelancaran webinar, mungkin saya minta tolong dulu untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Mikrofonnya mohon di-mute dulu ya. Jadi nanti untuk kesempatan bertanya. Halo? Tes, tes, tes. Suara saya terdengar ya? Oke, Ya, Bu. baik. Mungkin Pak Denny bisa dinaikkan sedikit volumenya ya. Oke, jadi nanti untuk kelancaran webinar, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, saya mohon untuk mematikan sebentar mikrofonnya. Nanti bisa dinyalakan lagi di sesi tanya jawab. Oke, baik, tanpa memperpanjang waktu lagi. Sekarang saya... Oh, sudah. Untuk sama
Suaranya di mute, eh, Mbak Ami. Halo, tes, tes, tes. Oke, suara saya sudah terdengar. Sebentar, saya kayaknya di mute sama host. Oke, halo, tes. Suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu. Boleh dibalas via chat. Oke, aman. Terima kasih. Oke, jadi saya lanjutkan lagi ya. Jadi sebelum Bapak Ibu nanti akan membahas trik dan tips simpelnya bagaimana sih optimasi query di MySQL supaya performa dari database kita bisa ikut naik. Kita harus tahu dulu Bapak Ibu mulai dari struktur awalnya. Optimasi query itu apa? Kemudian kenapa orang-orang butuh optimasi query? Pentingnya apa? Mungkin selama ini kita dengar, oh akses datanya lambat nih, masalahnya ada di query, ada di database, belum tentu. Jadi banyak sekali komponen yang mengakibatkan aplikasi, website, atau database Bapak Ibu terkesan performanya turun atau lemot ketika dilakukan operasi select atau eksekusi query apapun. Nah, salah satunya memang ada di query. Hari ini kita akan fokus membahas tentang optimasi query. Jadi optimasi query itu pada dasarnya part of optimasi database. Kalau kita bahas lebih jauh lagi tentang optimasi database, optimasi aplikasi, sistem, dan lain sebagainya, banyak hal yang harus kita pahami. Tapi untuk pagi ini kita fokusnya ke optimasi query ya. Jadi untuk materi akan saya log di optimasi query. Kita hanya fokus pada query dan optimation-nya saja. Di luar dari itu masalah server, masalah network, dan lain sebagainya tidak masuk dalam pembahasan pagi ini. Nah, jika Bapak Ibu ingin pembahasan yang lebih detail lagi, Indosundo juga menyediakan kelas MySQL Full Package. Di situ akan membahas dari awal sampai akhir bagaimana caranya kita menjadi database administrator. Itu ya. Jadi untuk kurang lebih 2 jam nanti saya hanya akan fokus ke optimasi query dan trik simpelnya saja. Kalau kita bahas semuanya Bapak Ibu, waktu 2 jam tuh nggak cukup. Oke, jadi simpelnya optimasi query bisa saya analogikan seperti ini. Kalau Bapak Ibu ke restoran, Bapak Ibu tanpa ada reservasi, tanpa tahu menunya apa, biasanya Bapak Ibu dan rekan-rekan akan membutuhkan waktu yang lama untuk memutuskan, saya mau makan apa, teman saya mau makan apa. Apalagi kalau temennya ditanya, mau makan apa, terserah. Waktu yang dibutuhkan untuk memesan makanan otomatis lebih lama. Beda lagi ceritanya kalau sebelum Bapak Ibu ke restoran, Bapak Ibu sudah melakukan reservasi, Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah tahu menunya apa saja, sehingga ketika sampai di restoran, kita sudah dengan cepat memutuskan mau makan apa. Nah, dari 2 case tersebut, kalau case pertama, otomatis pelayanannya akan lebih lama, membutuhkan waktu yang lama, nungguin um, customer untuk menentukan pesanannya apa, menu yang dipilih apa, itu bisa jadi sampai 30 menit. Belum lagi nanti customer tanya, kalau misalnya saya pesen iga bakar, iganya dapat berapa ya? Sausnya pedas atau tidak ya? Itu butuh waktu yang lama. Berbeda kalau kita sudah tahu menunya, kita sudah tanya detailnya pada saat reservasi. Datang ke restoran, pilih menu, tinggal tunggu di sana. Ya kalau belum ada. Nah, jadi kalau kita tidak melakukan reservasi dan kita tidak observasi menu sebelum datang ke restoran atau sebuah restoran, ini akan memperlambat proses pemesanan dan menunda waktu makan kita. Jadi kita datang pengen makan cepat, tapi karena kita lama pilih pesanannya, akhirnya antrian kita akan mundur. Beda ceritanya kalau kita sudah prepare. Misalnya di jalan kita sudah reservasi dulu sampai restoran kita sudah tinggal pesan saja. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak tahu menunya, kita belum melakukan reservasi, masuk waiting list, pasti kan lebih lama. Sama halnya seperti query yang tidak dioptimalkan, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Jadi, query yang tidak dioptimalkan itu sama seperti memesan makanan tanpa mempertimbangkan menu, tahu kita tidak melakukan reservasi, masuk waiting list, kemudian cek menunya, butuh waktu lama. Proses pencarian data
otomatis akan memakan waktu lebih lama. Sehingga dia akan menghambat kinerja dari aplikasi. Baik itu mobile, web, atau desktop yang mengakses ke database. Bahkan kalau kita akses langsung dari klien pun sama. Efeknya apa? Yang akses biasanya nanti akan protes. Yang diprotes duluan siapa? DBA. Kok datanya nggak keluar sih? Kok datanya lot lama sih? Apakah ada error dan lain sebagainya? Akibatnya kan mereka kecewa. Sama seperti kita makan. Sebelum makan mood kita udah jelek gitu kan. Berbeda kalau kita sudah tahu di awal menu yang mau kita pilih apa, kita sudah reservasi. Sama seperti database yang di dalamnya ada query yang sudah kita optimasi. Otomatis ketika kita akan melakukan eksekusi suatu query, pencarian datanya lebih cepat. Ini akan menghindari komplain dari user. Jadi proses pencarian datanya lebih cepat, kemudian aplikasi juga bisa lebih responsif. Pengguna juga akan mendapatkan informasi sesuai dengan yang dia butuhkan dengan cepat, tanpa terlalu banyak antrian. Walaupun pada dasarnya kalau kita bicara aplikasi tadi yang sudah saya jelaskan di awal, aplikasi performanya turun atau aplikasi lemot itu bukan hanya faktor database, ada banyak faktor lain di belakangnya. Tapi kalau kita bicara masalah query, yang bisa kita optimalkan sebagai seorang DBA, salah satunya adalah penggunaan query. Ketika query kita sudah optimal, otomatis kita bisa meningkatkan performance. Contoh lain, atau analogi lain, lebih sederhana lagi, ketika Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya mencari baju di dua jenis lemari ini. Lemari pertama dan lemari kedua. Oke. Kalau Bapak, Ibu, dan rekan-rekan melihat antara lemari satu dan lemari dua. Di lemari satu, barangnya berantakan. Di lemari dua, barangnya tersusun dengan ada juga model sekarang untuk merapikan almari gitu ya, kita susun berdasarkan warnanya, kita susun berdasarkan jenisnya, sehingga ketika mencari lebih gampang. Beda ceritanya kalau kita menggunakan atau mencari di lemari satu. Lama carinya. Kita mau cari yang warna hitam gitu. Kita harus buka-buka dulu nih di mana warna hitam. Beda kalau almari kita tersusun dengan rapi. Jadi kelihatan warna hitam posisinya ada di mana. Sama seperti query, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Ketika kita mau mencari data, kita mau mengambil data, otomatis query akan melakukan scanning. Ketika tidak ada optimasi, jadi akan melakukan scanning lebih lama. Tapi kalau ada optimasi, untuk melakukan scanning akan lebih cepat. Nah, jadi intinya apa sih optimasi database itu dari analogi tadi? Cara mencari baju, reservasi gitu ya. Intinya optimasi query adalah sebuah cara untuk membuat pencarian data dalam sebuah database apapun itu, baik itu MySQL, SQL Server, Oracle, DB2, dan lain sebagainya menjadi lebih cepat dan efisien. Kuncinya ada di sini, cepat dan efisien. Bagaimana caranya kita tahu untuk query kita bisa cepat? Efisiennya kita lihat dari mana? Nanti kita akan bahas. Jadi fokus kita di optimasi query adalah membuat query kita menjadi lebih cepat dan efisien. Lalu, kalau tadi saya sebutkan bahwa ketika ada performa turun di aplikasi, belum tentu salah dari query gitu. Bisa jadi dari networknya, bisa jadi dari back-end-nya. Terus apakah optimasi query itu penting? Jawabannya tentunya iya. Optimasi query itu penting dan rekan-rekan semuanya. Kalau kita punya masalah, misalnya cara penyelesaiannya ada apa masalahnya ada 4 cabang, kita selesaikan satu cabang, otomatis akan berkurang ya masalah kita. Begitu juga ketika kita bilang performance aplikasi, performance database, ketika kita tahu mengoptimasi query, berarti kita tinggal cek bagian-bagian lain, bagian mana atau bagian mana yang perlu kita optimasi. Dan kenapa optimasi query ini yang paling dibutuhkan dan kadang-kadang yang paling solusi utamanya query-nya nih. Kenapa? Karena optimasi query itu paling simpel. Paling cepat diimplementasikan, paling simpel,
Dan kita bisa lakukan sebelum database kita rilis. Istilahnya kita bisa cek and recheck dulu. Kita bisa tes dulu sebelum kita menggunakan query ini. Memang proses di awalnya membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan tidak melakukan testing. Tapi hasil di belakangnya nanti akan berbeda. Ya analoginya kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya em, mau membuat rumah baru gitu ya. Ketika tidak ada blueprintnya, kemudian tidak ada detail barang-barang apa yang mau dibeli, bahan-bahan untuk membuat rumah baru tersebut, pasti di belakang pengeluarannya akan membengkak. Kemudian arsitektur dari rumahnya belum tentu juga akan bagus. Bisa jadi nanti akan melakukan renovasi lebih sering. Beda ceritanya kalau kita persiapkan dari awal. Nah, itulah kenapa si optimasi query ini bisa dilakukan sebelum kita rilis. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya bagaimana cara. Nah, tujuannya apa optimasi query ini? Kita bicara di point of view sebagai seorang database administrator. Tujuan yang pertama adalah efisiensi dan kualitas layanan. Efisien di awal tadi sudah saya sebutkan bahwa optimasi query tujuan utamanya efisien. Kita harus memastikan bahwa database kita bisa menangani setiap request dengan cepat dan efisien. Oke, tolong digarisbawahi cepat dan efisien. User tidak mau menunggu lama Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk menampilkan data. Itulah kenapa kalau di backend kita ada model caching ya, biasanya diimplementasi dengan data tabel. Jadi part-partnya akan diambil beberapa. Di database juga ada namanya technique caching case. Jadi akan dibagi di case. Itu termasuk bagian dari optimasi query sebenarnya. Jadi ketika kita bicara masalah efisiensi, bisa dibilang mirip dengan memesan makanan. Lancar dan cepat di restoran tadi. Karena kita sudah tahu menunya apa, jadi waktu tunggu kita nggak terlalu lama. Beda ceritanya kalau kita belum tahu mau pesan apa, kemudian kita belum reservasi, masuk waiting list, pilih makanan, waktu yang dibutuhkan lebih lama. Yang kedua adalah kualitas layanan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua ini, sebagai database administrator, kita bertanggung jawab penuh atas data yang ada di perusahaan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan masing-masing. Data itu tujuannya untuk apa sih disimpan di dalam database? Banyak tujuannya. Nanti ada yang dijadikan reporting, ada juga untuk history, dan lain sebagainya. Tapi, pasti sebagai user, dia akan meminta ke Bapak Ibu sebagai database administrator untuk menampilkan sebuah report. Maka, di sini, optimasi query tujuannya juga untuk kualitas yang benar. Dengan adanya optimasi query, aplikasi ataupun database yang kita miliki, pastinya akan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik gitu. Setelahnya kalau kita belanja online, kalau kita naik Grab Hailing ya, kita dapat bintang 5. Kenapa? Karena pengguna ketika menggunakan aplikasi kita atau pengguna ketika mengakses database kita, mereka mendapatkan pengalaman yang baik. Query cepat, data muncul cepat, kemudian mereka mengakses report sudah dirapikan, gitu ya. Tidak ada lagi human error, tidak ada typo, kemudian hurufnya bisa sama semua, gitu kan. Tidak ada yang satunya kapital, satunya huruf kecil. Nah, itu termasuk di kualitas layanan yang bisa kita berikan dengan optimasi query. Gitu. Iya, sama seperti kita di restoran tadi. Kalau pelanggannya merasa dia akan mendapatkan experience yang bagus, kemungkinan besar mereka akan mengulang lagi untuk beli di restoran itu. Nah, kalau sebagai DBA, apa untungnya untuk kita? KPI Bapak Ibu bisa naik. Dengan naiknya KPI, otomatis kan Bapak Ibu bisa karirnya lebih tinggi lagi ya. Dia bisa menaikkan gaji juga. Nah, ini salah satu tujuan globalnya. Selain salah satu tujuan utamanya biar kita sebagai DBA itu nggak terlalu banyak komplain karena tanggung jawab DBA itu besar ya Bapak Ibu. Data itu fokusnya ada di kita sebagai seorang database administrator. Ketika terjadi apapun di dalam database, pasti yang disalahkan pertama adalah seorang database administrator. Maka optimasi query ini bisa dijadikan defense kita. Bagaimana caranya kita memberikan kualitas layanan prima
Karena ya optimasi query ini dampaknya signifikan pada performa aplikasi atau server database gitu. Query yang tidak kita optimalkan, waktu responsnya otomatis lebih lama, gitu kan? Ketika networknya dicek, oke networknya nggak ada masalah, servernya nggak ada masalah, berarti query. Yang pertama siapa? Tapi kalau query kita sudah optimal, nggak ada alasan kenapa di performa aplikasi itu turun, berarti itu sudah menjadi bagian dari kita bisa meningkatkan juga skala, kemudian kita bisa meningkatkan keandalan sistem kita ketika kita melakukan optimasi query. Jadi memang pada awalnya kita ke efisiensi, kemudian ketika kita mendapatkan barang yang bagus ya, otomatis experience dari usernya akan meningkat sehingga kualitas layanan kita bisa lebih baik. Nah, kalau nggak dioptimasi, apa efeknya? Efeknya ada banyak sebenarnya. Rangkum menjadi dua ya, Bapak Ibu yang berkenaan semuanya. Kalau kita tidak melakukan optimasi, yang pertama kinerjanya lambat. Ini tidak bisa dicek kalau data di dalam database Bapak Ibu itu masih sedikit. 1 juta, 5 juta data, oke. Nah, optimasi juga nggak terlalu berasa gitu ya. Kemudian kinerja lambat ini em, kita ibaratkan kalau di pelayanan restoran tadi, waktu tunggunya lebih lama. Masaknya lama, kita pesennya lama, otomatis kita udah jadinya kena mah nanti ya nunggu masakan nggak nyampe-nyampe gitu. Yang kedua, dan ini menurut saya yang cukup fatal, yang paling fatal, karena pengguna kecewa. Pengguna dari data kita itu bukan hanya user, ada juga internal, termasuk stakeholder. Ketika stakeholder atau mungkin manajemen meminta data ke tim IT, khususnya di BT, datanya diakses lama, pasti itu akan mengurangi penilaian kinerja kita. Jadi bisa saja kecewa dengan performa aplikasi, lambat, kemudian ya kalau kita sebagai vendor yang menyediakan aplikasi untuk eksternal, pastinya mereka akan kecewa, kemudian akan protes lagi, minta maintenance lagi, bahkan bisa jadi apa yang sudah kita kerjakan itu tidak dihargai alias tidak dipakai atau tidak dibangun. Karena salah satu masalahnya tidak adanya optimasi tadi. Kelihatannya simpel tapi efeknya besar gitu. Ketika kita tidak menggunakan optimasi query di dalam database kita. Nah, ketika saya punya database misalnya, oke, saya sudah punya database. Database saya isinya banyak data. Menurut user, aksesnya lambat. Terus bagaimana caranya kita tahu apakah query itu perlu dioptimasi atau tidak? Simpelnya gini ya kalau di VA, jokesnya di VA, biar kita tahu kita salah atau enggak. Kalau kita nggak salah kan kita bisa tidak main gitu. Caranya bagaimana? Mana query yang perlu kita optimasi, mana yang tidak perlu dioptimasi, atau mana yang memang sebenarnya kesalahan performance itu bukan ada di query. Simpelnya kita harus cek dulu satu-satu Bapak Ibu yang katakan semuanya. Yang pertama kita lihat di waktu eksekusi. Ketika waktu eksekusinya lambat, padahal data kita sedikit, berarti ada indikasi bahwa query tersebut tidak efisien. Maksudnya gimana? Ketika saya melakukan silap misalnya, waktu yang dibutuhkan untuk menampilkan data itu biasanya kalau di SQL, ya, kan ada komennya ya Bapak Ibu. Waktu untuk eksekusinya berapa lama? 0, sekian sekian. Waktunya adalah dalam detik. Jadi kita harus tahu dulu lama itu berapa waktunya. Memang tidak ada standar untuk waktu lama query itu berapa. Itu ditentukan masing-masing tergantung dari jumlah data kita, aksesnya seperti apa, ya. Tapi standarnya, tapi pada umumnya ya, bukan standarnya. Tapi pada umumnya, ketika query yang Bapak Ibu dan rekan-rekan jalankan untuk eksekusinya lebih dari 5 detik, itu sudah repot. Kenapa? Karena kalau lebih dari 5 detik, berarti dia akan melakukan banyak sekali fungsi. Kemudian dia pasti tidak ada optimasi pada query. Tidak ada step simpelnya. Query-nya nggak bisa di
dibuat lebih cepat lagi gitu ya. Contohnya, kalau kita mau menggabungkan dua tabel, kita kan punya dua cara. Kita bisa, sorry, tiga. Kita bisa menggunakan join, kita bisa menggunakan set operator yang isinya ada union, union all, kemudian intersect, axis, gitu kan. Terus yang ketiga, kita bisa menggunakan software. Nah, dari ketiga ini, kita kan bisa cek eksekusi yang paling lama menggunakan apa. Apakah saya harus menggunakan penggabungan ketiga? Pilih salah satunya, kita seperti apa. Pasti akan dilihat dulu dari eksekusi ini. Nah, dari eksekusi itu, lanjut ke step berikutnya. Selain eksekusi yang lama, Bapak Ibu dan rekan-rekan juga bisa melihat penggunaan CPU yang tinggi. Diceknya dari mana? Ya, Bapak Ibu berarti bisa masuk ke dashboard database admin. Gitu, di database admin nanti akan ada semacam report ya, penggunaan CPU kita udah berapa di server. Gitu. Jadi di server database, ketika penggunaan CPU-nya tinggi, ini menandakan bahwa query itu pasti memerlukan optimasi. Fungsinya untuk apa? Mengurangi beban server. Ya, tidak semua beban dari query ya, beban server tidak semuanya dari query. Bisa jadi karena struktur data juga, relasi juga, gitu kan. Itu menyebabkan penggunaan CPU yang tinggi. Kalau data, struktur itu nanti ada kaitannya dengan data. Tabel, kemudian ada juga kaitannya dengan portable. Yang kedua, yang ketiga, selain CPU tinggi, kapan kita harus melakukan optimasi di query? Itu ketika ada yang namanya blocking query, Bapak Ibu yang tekan-tekan. Jadi ketika query itu menyebabkan blocking, maksudnya gimana? Jadi ketika query kita jalankan, tapi query lain terhenti. Contoh simpelnya gitu. Saya membuat trigger di dalam satu tabel. Trigger kan akan bekerja ketika kita melakukan insert, update, review. Ketika kita menggunakan query select atau kita menjalankan sebuah prosedur, misalnya prosedur untuk insert data, ternyata triggernya tidak jalan. Nah, kita harus cek apakah di sini ada indikasi query tersebut perlu dioptimalkan atau ada kesalahan pada trigger kita. Tujuannya apa? Untuk meminimalkan blocking. Apalagi ini sering terjadi blocking query kalau Bapak Ibu tidak membuat yang namanya relasi antar tabel. Jadi relasi itu penting. Yang saya bilang di awal, kalau kita nggak punya blueprint, gimana caranya? Rata-rata yang terjadi ya kalau kita sebagai seorang Superman gitu ya, DBA juga, programmer juga, dan lain sebagainya, pasti kita cuma bikin tabel, bikin join, selesai. Masalah akan muncul ketika aplikasi itu sudah dijalankan. Seharusnya di awal kita desain itu, baru nanti kita normalisasi, setelah itu kita akan buat query. Kalau nanti salah-salah kita bisa mengakibatkan yang namanya. Yang keempat, kapan kita harus dioptimasi? Ketika kita terlalu banyak menggunakan tabel temporary. Jadi misalnya kita melakukan sebuah transaksi. Transaksi A dari tabel A dan B tidak bisa langsung dimasukkan ke tabel C. Harus melewati temporary table dulu. Jadi ketika temporary table yang Bapak Ibu gunakan terlalu banyak, itu tandanya tidak ada normalisasi yang mengakibatkan harus adanya optimasi query Bapak Ibu. Oh, biar simpel kita bikin temporary table aja lah. Tapi ini yang menyebabkan performa dari query kita menurun. Karena tabel yang dilibatkan semakin banyak. Yang kelima, yang paling gampang, full table scan. Jadi kita nanti akan membahas ya salah satunya full table scan. Karena ini kasus yang paling banyak dan paling mudah untuk melakukan identifikasi. CPU blocking, temporary table itu identifikasinya harus lebih detail lagi gitu ya. Tapi kalau full table scan ini gampang. Nanti kita akan kenalan dengan yang namanya explain. Kalau sebuah query menggunakan full table scan untuk mengakses data, baik itu join tabel atau non join tabel dengan jumlah baris yang besar, ini menandakan bahwa
kita harus melakukan optimasi. Tidak ada indeks di situ. Simpelnya, ketika Bapak Ibu mencari sesuatu ya di almari tadi ya, tidak jelas kemeja warna hitam ditaruh di sebelah mana, otomatis kan Bapak Ibu bongkar lemari, 80% dikeluarkan untuk mencari si kemeja hitam tadi. Beda kalau kita susun rapi. Itu namanya full table scan. Kita cari dari 80% isi lemarinya. Yang terakhir adalah jumlah eksekusi yang berlebihan. Jadi gini simpelnya, Ibu dan teman-teman semuanya. Ketika kita memiliki query, yang akses itu kan pasti tidak hanya di Google. Ada beberapa aplikasi atau bahkan ada beberapa user yang langsung akses ke database. Ketika request query ke database itu berlebihan, misalnya penggunaan subquery yang tidak efisien, kemudian usernya banyak, datanya banyak, ini bisa menjadi indikasi bahwa query itu harus dioptimalkan. Jadi kalau dibilang yang pertama dari user, kita kan nggak mungkin bisa mengurangi jumlah user. Yang ada user itu bertambah. Atau mungkin di satu user yang sama tapi digunakan oleh banyak orang. Itu cara yang jelek yang bukan ditiru. Jangan semua kita berikan akses root, bahaya. Itu kadang kita rada susah untuk melakukan controlling. Yang paling gampang adalah kita mengoptimalkan aksesnya. Kalau kita menggunakan subquery contohnya, subquery itu kan berarti ada select di dalam select. Ketika kita menggunakan subquery dan subquery-nya banyak, itu juga termasuk eksekusi atau request ke database yang berlebihan. Karena kita select, setelah select A selesai, select B, select C, dan seterusnya. Bisa jadi itu tidak ada relasinya. Berbeda kalau kita menggunakan join. Join itu berarti kita menggunakan primary key dan foreign key, di mana mereka pasti ada relasinya. Ya, walaupun join bisa dilakukan tanpa ada relasi, asalkan sudah ada primary key dan foreign key. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita tambahkan relasi atau constraint-nya. Selain untuk integrity data, juga bisa untuk meningkatkan performance. Jadi dari keenam komponen ini, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya bisa cek keseluruhannya atau salah satu dari ini saja. Misalnya kita ketemu pada saat eksekusi, wah lama banget nih. Kita bisa lakukan analisa. Analisa untuk apa? Perlu nggak sih dilakukan optimasi query? Nah, eksekusinya terlalu lama. Jadi nggak harus semua keenamnya ini kita jalankan, nggak perlu. Kalau kita menemukan salah satu indikasinya, atau tentu. Terus gimana caranya? Langkah-langkahnya apa saja yang harus kita lakukan untuk optimasi query? Jadi secara sederhana, langkah-langkah yang bisa kita jalankan seperti ini ya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, dimulai dari analisis query-nya dulu. Nanti akan saya jelaskan detailnya di belakang. Kemudian kita nanti akan melakukan perbaikan struktur tabel. Selanjutnya kita akan optimalisasi menggunakan indeks. Jadi nanti kita akan kenalan dengan indeks. Mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan juga sudah paham gitu ya indeks itu apa. Tapi nanti kita akan jelaskan lagi atau kita review ulang lagi penggunaan indeks. Jadi tidak semuanya harus diberikan indeks. Jadi nanti ada waktu kapan kita harus menggunakan indeks dan kapan kita tidak perlu menggunakan indeks. Yang keempat, penggunaan query yang efisien. Efisien dilihat dari sisi mana? Jadi kita akan bahas efisien yang dimaksud di sini itu efisien apa. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan fungsi pada kolom indeks. Jadi nanti akan kita bahas. Dan ini yang akan sering, mungkin secara nggak sengaja ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan sering melakukan hal ini gitu ya. Menambahkan fungsi di dalam kolom indeks. Oke, jadi di sini ada penggunaan fungsi di dalam kolom indeks dan yang terakhir adalah memperbarui statistik penggunaan tabel. Ini yang sering kita skip nih sebagai DBA. Jadi kalau kita multitasking. Nah, jadi ini adalah keenam langkah-langkah untuk optimasi query yang nanti bisa Bapak Ibu dan rekan-rekan terapkan. Ini salah satu tips pertama yang bisa saya berikan adalah selain kita harus tahu alasannya,
query mana yang perlu dioptimasi. Yang kedua adalah kita harus menyesuaikan dengan langkah-langkah optimasi query yang benar. Jadi terkadang kita sudah pede, oh udah saya tambahkan indeks kok, tapi kok performanya turun ya? Kok performanya tetap aja nggak ada perubahan? Berarti ada beberapa komponen yang belum Bapak Ibu dan rekan-rekan lakukan. Gitu. Jadi ini adalah langkah-langkah optimasi query-nya. Nah, sekarang saya akan bahas satu-satu ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Jadi yang pertama adalah analisis query. Oke. Tips pertama untuk analisis query, Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa menggunakan yang namanya MySQL Query Profiler. Fungsinya untuk apa? Menganalisis query yang perlu dilakukan optimasi. Tidak semua query harus dioptimasi. Yang terlalu berlebihan itu buruk, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lakukan optimasi semuanya, bukan malah performa query-nya yang bagus, tapi nanti akan ada apa namanya, kita sering menemukan di situ ya data yang tidak sesuai atau indexing yang tidak perlu. Ya pada dasarnya semua hal yang berlebihan itu tidak disarankan. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya MySQL Query Profiler. Nanti kita akan praktekkan. Kemudian analisis query berikutnya adalah kita harus mengidentifikasi query yang sering dieksekusi. Query yang sering dieksekusi. Simpelnya gini, ketika database kita diakses oleh aplikasi, aplikasi itu menu mana saja sih yang sering diakses oleh user? Menu itu menampilkan data apa? Secara otomatis itu adalah query yang sering dieksekusi. Query utama, simpelnya, fitur utama gitu kan. Jadi Bapak Ibu harus memberikan perhatian lebih tinggi pada query bagian itu. Karena yang lebih banyak komplain nanti di situ dibandingkan dengan query-query yang mungkin ada tapi nggak selalu diakses, adanya di menu tambahan. Kalau banyak orang bilang kita melakukan optimasi query itu capek, sebenarnya enggak. Kita belum nemu aja cara kerjanya bagaimana, tipsnya bagaimana. Yang kedua, Bapak Ibu harus cari dulu menu utamanya yang mana sih, query yang sering diakses yang mana, termasuk Bapak Ibu harus melakukan pengecekan terhadap view. Walaupun view itu sudah kita buat, misalnya di awal sudah saya analisis kok, tapi kok sekarang performanya turun. Kita bisa analisa lagi. Ya sama seperti teknologi pada umumnya ya Bapak Ibu, semuanya pasti berkembang. Dan identifikasi atau analisa itu harus dilakukan berulang. Nggak bisa cuma sekali. Jangan nunggu error, jangan nunggu komplain gitu ya. Jadi ini harus kita lakukan berkala. Kalau melakukan berkala, susah waktunya. Jadi kita pakai query profiler, kemudian kita pilih query yang paling sering dieksekusi itu yang mana. Yang ketiga, dari query yang paling sering dieksekusi, yang memerlukan waktu lama yang mana. Tidak semua harus dioptimasi. Ya, sekali lagi. Jadi di analisa query, Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa mengerucutkan lagi ke fokusnya apa. MySQL Query Profiler, query yang paling sering dieksekusi, dari query-query yang sering dieksekusi tadi, pilih yang eksekusinya paling lama. Paling banyak komplain lah. Gitu. Itu analisa query. Jadi dari sini kita sudah menemukan, oh query ini yang nantinya akan bisa menjadi kandidat untuk optimasi. Kalau Bapak Ibu sudah yakin, bisa langsung dilakukan optimasi. Di optimasi, um, apa ya istilahnya, optimasi itu obatnya bukan cuma indeks. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, oh ini lama nih, nanti saya tambahin indeks selesai. Belum tentu. Yang kedua, ketika kita tambahkan indeks terus ada perubahan, atau sebelum kita tambahkan indeks, kita harus cek dulu yang namanya struktur tabel. Yang saya ceritakan di awal, kalau kita membuat sebuah database, pastinya kan kita akan membuat yang namanya IRB dulu. Sebelum kita mengoptimalkan query pada MySQL, penting bagi kita semua Bapak Ibu sebagai seorang database administrator untuk memahami struktur database yang kita gunakan. Jangan sampai Bapak Ibu tidak tahu struktur database detail dari database Bapak Ibu sendiri. Apakah harus hafal? Tidak. Yang penting Bapak Ibu paham. Pastikan di situ ada dokumentasinya ya. Nah,
Memahami struktur database itu maksudnya apa? Tuh, memahami struktur database di sini ya pastinya pertama pengetahuan kita tentang tabel, tabelnya ada berapa, kemudian kolomnya apa saja, kemudian kita tahu relasi antar tabel, indeksnya, jenis datanya apa, constraint-nya bagaimana gitu ya. Nah, dengan pemahaman yang baik tadi, tentunya Bapak Ibu harus tahu juga request dari user. Yang sering terjadi gini, kita nggak mau ribet, ya udahlah semua kolom kita set 255. Itu tidak disarankan. Itu tidak termasuk ke integrity constraint. Soalnya usia. Nggak sampai usia manusia itu 25, 255 karakter atau maksimum. Ya kita harus sesuaikan dengan realnya. Nah, kadang kita mendapatkan data dari Excel langsung nih. Langsung kita masukkan database tabelnya pure tanpa ada tambahan relasi dan lain sebagainya. Bisa masuk? Bisa. Tapi nanti akan mengakibatkan redundansi data atau anomali data. Jadi yang pertama di perbaikan struktur tabel yang harus kita lakukan adalah normalisasi tabel, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Jadi normalisasi tabel ini adalah hal yang penting, tapi sering di skip sama DBA. Yang sering dilakukan pokoknya tabel masuk ke database selesai, data masuk query selesai. Di belakang masalahnya banyak. Itulah kenapa di training MySQL Full Package, normalisasi tabel itu ada di hari pertama dan sebelum kita membuat tabel, kita harus paham, kita harus menormalkan dulu si tabel itu. Fungsinya apa? Mengurangi redundansi data, meningkatkan efisiensi penyimpanan dalam tabel atau anomali. Normalisasi itu tidak akan kelihatan kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan tidak melakukan insert, update, dan delete. Beda dengan ERD. Kalau ERD kita udah tahu primary key, foreign key-nya mana, kemudian kita buat yang namanya relasi one to one, many to many, one to many, seperti itu. Tapi kalau normalisasi itu, normalisasi itu harus kita cek dulu sebelum kita buat. Nanti akan ada yang namanya dekomposisi, pemecahan tabel. Itu dinormalisasi. Yang kedua adalah penggunaan indeks. Tidak semua tabel, tidak semua optimasi solusinya adalah indeks. Jadi penggunaan indeks itu harus tepat. Fungsinya apa? Mempercepat pencarian data. Simpelnya nanti akan kita bahas di explain. Kapan kita harus menggunakan indeks dan kapan tidak perlu menggunakan indeks. Kapan kita harus pakai normalisasi misalnya. Yang ketiga, kita bisa menambahkan kolom yang kita perlukan untuk mempercepat query tertentu. Misalnya yang sering terjadi adalah kita menambahkan ID di transaksi. Boleh seperti itu. Fungsinya apa? Untuk mempercepat query. Jadi si ID tadi menjadi primary key, otomatis indexing. Ketika ada indexing, jadi lebih cepat. Perbaikan struktur tabel. Nah, kemudian yang kita lakukan berikutnya adalah optimalisasi penggunaan indeks. Jadi, kita harus memastikan indeks yang ada itu kita optimalkan dan harus relevan dengan query yang sering kita eksekusi. Tadi kan di analisa kita sudah ada ya query-query mana yang sering digunakan, kemudian yang paling lambat yang mana, kemudian paling banyak komplain yang mana. Kita cek dulu, perlu nggak ini ditambahkan indeks atau dari struktur tabelnya yang tidak sesuai. Ketika struktur tabelnya sudah sesuai, datanya sudah sesuai semua, tidak ada anomali dan tidak ada redundansi data, maka kita bisa melakukan optimalisasi indeks yang ada. Pertama, indeksnya ya primary key. Kalau primary key masih belum optimal karena ada join, berarti kan kita butuh yang namanya optimasi di foreign. Jadi kita bisa menambahkan indeks juga pada sebuah kolom yang sering kita jadikan kondisi where dalam query. Selain foreign key ya, kita juga bisa menambahkan indexing di where. Jadi kalau kita searching misalnya, saya mau searching menu yang paling banyak dipesan, atau saya mau searching tabel atau meja satu pesan apa saja. Berarti kan masukkan nomor meja atau nama menu. Nah, di kolom itu kita bisa tambahkan indeks. Finalisasi pengenalan indeks. Nah, berikutnya kita harus menggunakan query yang efisien. Jadi gini, yang pertama adalah hindari penggunaan operasi yang membutuhkan sumber daya tinggi. Sumber daya tinggi maksudnya
Sumber daya tinggi di sini maksudnya ketika kita menggunakan wildcard pada select query. Jadi kalau ada wildcard di dalam select query, berarti kan dia akan melakukan scanning lebih dari satu kali. Ketika kita melakukan scanning lebih dari satu kali, lebih dari dua kali gitu ya, semakin banyak, otomatis sumber dayanya semakin tinggi, performance-nya bisa turun. Nah, yang kedua, gunakan operasi join yang efisien. Efisien itu maksudnya gimana? Saya refresh sedikit ya. Join itu kan terbagi dari beberapa model. Ada inner join, ada outer join, di dalamnya ada right, ada left, kemudian ada full outer join. Yang ketiga ada cross join, yang keempat ada self join. Dari sini, yang paling optimal atau yang paling efisien itu yang mana? Yang paling efisien memang inner join. Kenapa? Karena kita akan mengeliminasi yang memang dia nggak ada pasangannya. Jadi kalau jomblo nggak masuk di hitungannya. Itu lebih efisien. Kenapa? Karena semuanya data terstruktur, semuanya ada integrity constraint-nya. Kemudian kalau kita lakukan outer join, apakah tidak efisien? Padahal saya mau mencari data di satu tabel yang nggak ada pasangannya. Itu efisien juga, Bapak Ibu yang rekan-rekan semuanya. Cuman ketika kita menggunakan terlalu banyak outer join, dikhawatirkan nanti akan muncul banyak Cartesian product. Seperti halnya di cross join. Makanya cross join itu paling jarang digunakan. Karena outputnya adalah Cartesian product. Kecuali Bapak Ibu dan rekan-rekan semua mau menganalisis data. Analisis data penjualan atau data produk, di mana kita bisa mencari semua kemungkinan yang nanti data itu dijadikan dataset untuk melakukan atau membuat sistem pendukung keputusan sesuatu gitu ya. Itu bisa. Tapi ketika kita nggak ada hubungannya ke analisis data seperti itu, hindarilah penggunaan terlalu banyak join, outer, cross join, kemudian self. Self itu memang fungsinya untuk membantu kita melakukan join di dalam tabel yang sama gitu. Tapi ketika kita menggunakan self join, yang perlu ditanyakan adalah struktur tabelnya. Berarti kita membuat struktur tabel yang belum sesuai. Karena ditakutkan di situ nanti akan ada anomali. Contoh simpelnya, kita mau cari data manager di dalam tabel karyawan. Manajer itu kan karyawan juga ya, Bapak Ibu, rekan-rekan. Otomatis mereka memiliki nomor induk karyawan. Kalau kita melakukan self join, sah-sah saja. Tapi ketika manajer tersebut risk, otomatis data dari manajer tersebut akan hilang. Ini akan berpengaruh ke timnya. Timnya nggak punya manajer lagi. Kalau di kehidupan sehari-hari, itu hal yang normal gitu. Tapi kalau di data, ini termasuk di anomali. Karena ketika kita melakukan update, kita melakukan insert, kita melakukan delete, ada data yang set. Jadi ketika kita memutuskan menggunakan self join, kita harus tahu apakah data ini sebenarnya anomali atau tidak. Itu maksudnya penggunaan query yang efisien. Itu beberapa simpelnya ya. Kemudian yang sering kita lewatkan juga adalah penggunaan fungsi di kolom indeks. Kita sudah punya kolom indeks baru misalnya yang sering dicari tadi kan kalau di restoran adalah menu dan nomor tabel. Nah, di situ kita tambahkan fungsi. Sudah indeks, ya jadi indeks, ditambahinlah lagi fungsi. Berat sekali beban si kolom itu gitu ya. Jadi si kolom itu otomatis kalau diajak lari, nggak bisa lari cepat Bapak Ibu dan rekan-rekan karena bebannya terlalu berat. Dia sebagai indeks dan dia juga sebagai function. Nah, yang kedua adalah kita harus menggunakan fungsi pada nilai yang diberikan, bukan pada kolom indeksnya. Jadi fungsinya nanti kita masukkan ke nilai, bukan ke kolom indeks. Nah, yang terakhir, kita harus memperbarui statistik penggunaan tabel. Jadi gini, maintenance kalau di aplikasi itu bukan hanya maintenance dari segi back end atau front end saja. Database juga perlu. Apa yang perlu diperbarui? Kita harus memperbarui statistik penggunaan tabel untuk memastikan optimizer dapat membuat keputusan yang baik. Nah, antara tadi ya, jadi ada kalau kita statistiknya nggak baru, ya dia nanti otomatis akan
mengikuti statistik yang lama, bukan data update istilahnya ya. Jadi yang akses atau yang query dalam tabel tersebut tidak di-report. Kalau kita nanti menggunakan metode tuning, nanti kita harus lihat statistik penggunaan tabelnya dulu. Kalau nggak kita update, ya statistiknya tetap versi yang lama. Jadi kondisinya beda. Ya, contohnya kalau Bapak Ibu, misalnya kondisi COVID dan non-COVID gitu ya, ada WFH, WFO, kondisinya kan beda. Berarti implementasinya juga beda. Cara menanganinya juga beda. Nah, itu yang dimaksud dengan statistik. Jadi statistik adalah ujung tombaknya. Ketika kita tidak mendapatkan statistik yang baru, ya otomatis solusi dari masalah itu nggak bisa mengikuti environment yang relevan. Nah, yang kedua, kita harus memastikan pengecekan ke seluruh tabel. Oke, seluruh tabel tadi di awal sudah kita batasi di analisis bahwa tabel-tabel yang memang sering digunakan. Ketika tabel-tabel yang sudah sering digunakan itu clear, nggak ada masalah, tapi performanya tetap turun, berarti kita turun satu level lagi. Tadi menu utama berarti ke menu pendukung, dan seterusnya. Nah, itu adalah beberapa langkah-langkah untuk melakukan optimasi query. Nah, semua langkah-langkah ini kita akan bahas, jadi ada beberapa part yang nanti akan saya bahas dan praktekkan, dan ada beberapa part yang tidak bisa kita praktekkan sekarang ya, karena kendala waktu juga. Jadi nanti untuk detailnya Bapak Ibu bisa join di kelas kami di MySQL Full Package atau MySQL Administrator dan MySQL Tuning. Nah, sekarang saya akan membahas tentang tools untuk optimasi query. Di luar sana banyak sekali tools yang bisa Bapak Ibu dan rekan-rekan gunakan. Bahkan sekarang ada yang mode AI. Di simple kita untuk optimasi. Tapi apakah itu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita? Itu adalah pertanyaan pertama. Gitu. Jadi ketika Bapak Ibu memutuskan untuk memilih tools, pastikan itu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Nah, sama halnya kayak kita memilih database ya Bapak Ibu, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Kebutuhan kita tinggi, tapi kemampuannya nggak ada, ya berarti kita harus ubah lagi rencananya. Seperti itu. Nah, tools yang sering dipakai itu apa saja di MySQL? Jadi ini yang versi gratisnya ya, versi hematnya. Nanti kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan mau menggunakan tool optimizer yang lain, boleh-boleh saja. Tapi itu tadi, kalau tool optimizernya lebih lengkap, kemudian kita effortnya nggak terlalu besar gitu ya, tinggal klik data muncul semuanya, berarti Bapak Ibu harus siap-siap. Harus ada pengorbanan yang lebih tinggi. Simpelnya Bapak Ibu biasanya harus bayar atau harus subscribe dan lain sebagainya. Nah, di sini yang versi sederhana, tapi memang sudah cukup untuk dilakukan optimasi. Ada 3 tools. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan bisa menggunakan MySQL Query Profiler. Jadi ini untuk menganalisis kinerja query tadi. Jadi kalau misalnya tadi saya bicara masalah statistik, statistiknya nggak diupdate, maka profiler ini akan mengikuti skema atau environment lama. Kalau statistiknya diupdate, maka si MySQL Query Profiler ini bisa memberikan keputusan yang lebih baik atau data environment-nya lebih update lagi. Nanti kita akan praktekkan ya menggunakan MySQL Query Profiler. Yang kedua adalah explain. Explain statement. Ini paling simple. Cuman kalau Bapak Ibu yang tidak suka membaca data lewat command line atau tabel sederhana, mungkin kurang suka dengan model seperti ini. Yang terbiasa pakai GUI gitu ya, kalau di SQL Server kan kita analyze, explain, ada GUI-nya. Mungkin kalau di MySQL agak terasa harus ada um, pembaruan pembacaan data lagi. Jadi kalau di explain, ini nanti akan memberikan informasi tentang bagaimana sih caranya MySQL merencanakan eksekusi query. Jadi step by step query-nya itu akan didetailkan. Nah, di sinilah nanti hal yang penting Bapak Ibu tahu sebelum memutuskan, oke, query ini akan saya optimalkan. Yang ketiga adalah MySQL Tuner. Jadi fungsinya untuk memeriksa konfigurasi MySQL dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan performa. Nah, ini nanti akan masuk di materi MySQL Performing and Tuning. Jadi tidak masuk ke webinar kita sekarang karena ketika kita menggunakan tuning berarti kita tidak hanya mengoptimalkan query, tapi kita bisa langsung mengoptimalkan database. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau lebih detail lagi, Bapak Ibu bisa join ke kelas kita di MySQL Administration Tuning.
Oke, nah sekarang saya akan masuk ke studi kasus. Jadi studi kasus ini studi kasus yang sederhana ya. Nanti kita akan gunakan SQL Profiler, kita akan gunakan Explain, dan kita akan menggunakan kasus ratio yang tadi. Jadi kita akan menggunakan case sederhana untuk mengetahui sih bagaimana apa yang harus kita optimalkan. Dalam kasus sederhana pun kita bisa lihat. Jadi sebelum datanya banyak, Bapak Ibu bisa defense duluan. Ini yang harus kita optimalkan. Nah, untuk prakteknya, minta tolong admin boleh dikirim untuk skripnya di chat. Tunggu dulu ya, dikirim dulu sama admin untuk skripnya. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan nanti silahkan em, langsung eksekusi skrip. Oke. Sudah dikirim Kak Yaumi? Boleh minta tolong dikirimkan dulu skripnya. Oke, baik. Sambil menunggu skripnya dikirim ke chat, mungkin saya jelaskan dulu ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Jadi case-nya sama seperti yang tadi saya ceritakan di awal. Di Misalnya saya punya restoran namanya Resto Enak, database-nya namanya Resto Enak. Kemudian di situ saya punya dua tabel. Ada tabel menu, kemudian di sini ada tabel pesanan. Oke, sudah dikirim lewat grup WhatsApp ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Tinggal dibuka saja skripnya. Jadi di sini saya akan membuat sebuah database namanya Resto Enak. Kemudian di sini saya akan membuat tabel namanya menu. Kemudian di sini ada ID, ada nama, ada jenis, kemudian ada harga. Nah ini tadi yang saya bilang ya, kita gunakan model yang sesuai sering kita gunakan sehari-hari. Padahal ini sebenarnya bukan model yang bagus. Karena nama, kemudian jenis ini kan apakah harus 255 kan belum tentu. Harga juga kita bisa rubah jadi currency atau double gitu. Kemudian tabel yang kedua adalah pesanan. Di sini ada ID menu, ada jumlah, ada meja. Tapi kelemahan dari tabel ini kita tidak menambahkan yang namanya constraint. Jadi di sini kan sudah ada ID menu. Di atas di sini ada ID. Berarti ID menu ini kan simpelnya adalah foreign key yang digunakan ketika kita mau join tabel menu dan tabel pesanan. Jadi ini datanya nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan tinggal execute saja. Ini saya pakai data yang simple ya, paling simple. Jadi kita bisa defense nantinya. Jadi optimasi itu nggak perlu nunggu data Bapak Ibu sampai 1 juta, 2 juta, ribuan, ratusan, tak perlu. Data 5 aja kita sudah bisa identifikasi apakah ini perlu dioptimasi atau tidak. Karena kita bisa lihat tadi ya syarat-syaratnya, waktu, kemudian dia melakukan full scanning atau tidak. Ketika dia melakukan full scanning, data Bapak Ibu semakin banyak, semakin lemotlah query itu. Gitu. Nah, sekarang di sini untuk insert datanya, di data menu di sini saya cuma punya 4 data. Di restonya sederhana aja ini. Isinya ada nasi goreng, ada mie ayam, es teh manis, dan jus jeruk. Sudah cukup. Kemudian di sini ada pesanan. Pesanan di sini ada ID. ID dari pesanan. ID menu berarti dia akan connect atau akan join nantinya dengan tabel menu. Satu. Berarti yang dipesan apa? Yang dipesan adalah nasi goreng. Kemudian di sini jumlahnya berapa? 2 porsi. Dipesan untuk meja berapa? Meja 3. Oke, jadi di sini ada hanya 2 tabel, menu dan pesanan. Kalau Bapak Ibu nanti ada tabel-tabel tambahan lagi, tentunya tabel pesanan ini harus dinormalisasi. Karena kalau kita bicara masalah normalisasi yang dibagi menjadi 1NF, 2NF, 3NF, sampai CNF, kita harus memastikan nantinya ketika data itu banyak, atau ada perubahan data, atau ada penghapusan data, tidak akan ada redundansi. Jadi, kemungkinan tabel pesanan ini untuk didekomposisi sangat besar. Karena ini transaction table. Oke,
Ini adalah data yang ada di tabel menu dan tabel pesan. Misalnya, kita ingin mengetahui total harga dari semua pesanan, query yang kurang optimal apa? Soalnya tahap analisis kita sudah gunakan. Ini kan yang paling sering dilakukan ya kalau di restoran. Saya mau bayar kasir, harganya berapa? Otomatis kasir kan harus cek dulu. Dari meja berapa nih? Pesan apa saja? Harganya berapa? Pakai diskon nggak? Kan? Jadi yang kita lakukan karena yang diminta adalah harga total, ini menggunakan sum. Sum menu dot harga pesanan dot jumlah. Di harga menu dikalikan dengan jumlah. Aliasnya adalah total harga. Ini Bapak Ibu juga bisa menggunakan alias ya untuk pemanggilan tabelnya. Boleh, bebas. Itu nggak ada efeknya untuk performance. Itu efeknya cuma penulisan saja. Jadi semakin pendek ya semakin cepat aja kita ngetiknya gitu kan. Tapi untuk performance nggak ada masalah. Dan sekali lagi untuk penulisan mungkin nanti di di script yang saya share, di-share oleh tim tadi, ada beberapa yang menggunakan huruf besar, huruf kecil, nggak masalah. In case sensitive, beda sama programming. Jadi di sini saya jalankan query-nya, select sum, menu harga, jumlah total harga, on pesanan, inner join menu, on pesanan ID menu. Ini total dari semua pesanan. Kita lihat. Nanti kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan mau tahu per meja ya silahkan di proof by. Ini contoh yang kurang optimal. Ini biasanya untuk report ya kalau total ya. Berapa sih hari ini penjualannya? Kalau mau bayar kan berarti based on tabel ditambahkan proof by. Oke. Kemudian kita yang pertama kita lakukan adalah kita cek dulu provider. Kita bicara masalah MySQL provider ya. Tadi di depan sudah saya sebutkan bahwa untuk melakukan analisis step pertama kita bisa menggunakan yang namanya MySQL Profiler untuk analisis query. Di toolsnya adalah MySQL Profiler atau MySQL Query Profiler. Nah, dari sini kita set dulu ya. Set profiling sama dengan satu. Ini untuk mengaktifkan profilernya. Kalau profilernya nggak diaktifkan, ya nggak akan muncul. Nah, di sini akan ada warning, tidak masalah. Kalau warning ini dia hanya akan memberitahu bahwa profiling is duplicate and will be removed. Jadi, seperti yang kita ketahui semua bahwa MySQL itu sekarang sebenarnya sudah ada lama ya, dia sudah under Oracle. Dan dia bukan lagi database open source. Dia bukan lagi database yang gratis. Jadi, ya seperti model-model teknologi IT yang lain, karena sudah nggak gratis, otomatis fitur-fiturnya lama-kelamaan akan dikurangi. Contohnya si profiler ini. Nah, memang di versi enterprise, kalau yang ini kan kita menggunakan MySQL Community, kalau di SQL Server ada yang namanya SQL Server Express, Oracle Express, atau di B2 juga sama di B2 Community. Fiturnya lebih sedikit dibandingkan versi yang untuk corporate atau versi standar. Jadi memang di versi standarnya profiler itu sudah include di MySQL Workbench. Jadi nanti bisa langsung digunakan. Nggak perlu mengaktifkan set profiling karena profiling di next-nya atau sudah ada di standard edition ya. Itu sudah diaktifkan semuanya karena profiling itu penting gitu. Nah, di sini kita masih menggunakan mode yang standar. Jadi mode ini kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan mau gunakan di MariaDB, nah, pada dasarnya MariaDB itu kan clone-nya MySQL ya. Tapi versi yang open source, versi yang gratis. Set profiling sama dengan satu. Satu on, dua, nol off. Oke, kalau scriptnya tinggal langsung dibuka saja ya Bapak Ibu dan rekan-rekan. File, kemudian open SQL script. Jadi open SQL script nanti di atas mulai dari create database sampai insert datanya sudah ada semuanya. Tinggal langsung dieksekusi. Oke. Tadi saya lupa menginformasikan. Harusnya ini hal yang global ya. Jadi setelah kita set profiling, maka kita langsung eksekusi.
Apakah mengaktifkan profiler ini selalu setiap eksekusi query? Tidak. Jadi ketika profiler Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya sudah aktif, ketika kita melakukan eksekusi query apapun itu di dalam database akan dicatat di dalam profiling. Ketika kita cek hasil profiling nanti akan muncul model-modelnya. Nah, sekarang saya coba jalankan ya eksekusi query yang mau kita cek adalah select sum, menu, harga dikalikan pesanan, dot jumlah. Ini hasilnya, satu row return. Jadi di sini kan ada time-nya, kita eksekusi kapan, action-nya apa, message-nya apa, kemudian duration atau fetch-nya berapa, 0,00 second dalam detik. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita akan melakukan cek hasil profiling. Ini yang kita lakukan, show profile. Seperti yang saya bilang, ketika saya sudah mengaktifkan profiling, semuanya masuk. Query ID-nya nggak cuma satu. Kalau di saya profilingnya sudah diaktifkan, jadi kalau diaktifkan lagi sebenarnya sama aja, gitu kan. Nah, di sini sudah ada detailnya. Show full column, kemudian di sini ada use resto enak, create table, insert into, warning. Yang kita butuhkan yang mana? Jadi query-nya semuanya terrecord, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Itu semuanya ada reportnya. Jadi ketika Bapak Ibu mau melakukan optimasi, tips saya berikutnya adalah biasakan membuat sebuah dokumentasi sederhana. Bapak Ibu bisa ekspor hasil profiling ini. Jadi di sini kita bisa ekspor ya jadi CSV. Kemudian Bapak Ibu bisa beri keterangan. Query ini sudah dioptimize kapan? Query ini sudah selesai dioptimize atau belum? Masih tahapan analisis dan berikutnya. Jadi next ketika kita mau melakukan maintenance data lagi, kita tinggal cek dokumentasi itu. Apakah perlu dioptimasi lagi atau tidak? Nah, di sini kan sudah ada query ID-nya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bingung-bingung lagi nanti kalau misalnya ada tim gitu ya, yang biasanya nge-handle misalnya saya, terus saya minta tolong atau tim saya nambah ada Mbak Nanda. Jadi Kak Nanda nanti ada tugas untuk melakukan optimasi query. Jadi saya nggak perlu ribet-ribet lagi ngajarin dari A sampai Z, sudah ada dokumentasinya. Itu penting. Ini termasuk nantinya kalau Bapak Ibu ada audit, kita sudah bisa lihat di sini. Untuk internal juga penting gitu ya. Jadi kita cek hasil profilingnya. Nah, kalau kita mau lihat detail outputnya, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat query nomor berapa yang mau kita lihat. Oke, saya mau cek di 27 ya. Ya sama aja sebenarnya, mau 25, 27 sama. Karena kita eksekusi pada saat profiling aktif. Show profile for query 27. Query 27 ini. Durationnya segini. Kalau Bapak Ibu lihat di notifikasi tadi, yang muncul hanya 0,3 digit. Tapi kalau kita lihat di profiler, kelihatan semuanya sampai 8 digit. 8 digit di belakang koma. Jadi kalau sudah 5 detik, di atas 5 detik, ya red flag. Ya, karena sampai mikrosecond pun dihitung kalau di sini. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi makanya kalau kita bicara masalah database, nanti ada kaitannya juga dengan SLA, kita basisnya atau datanya akan dilihat di durasi. Oke, jadi untuk detail outputnya, sekarang kita bisa cek, jadi kita bisa eksekusi langsung ya, show profile for query strategy. Di sini saya mau melihat data untuk query 27. Query 27 isinya apa? Untuk melihat total harga tadi ya, atau total biayanya berapa. Oke, dari profil ini kita akan mendapatkan banyak sekali komponen yang dilakukan oleh table. Ada dua table tadi, ada table menu dan ada table pesanan. Nah, dari sini untuk menampilkan profil, jadi di dalam profil itu ada beberapa status, tabelnya ada dua. Jadi ada status, kemudian ada duration. Di statusnya start, durasinya berapa,
execution for transaction, checking permission, dan seterusnya itu berapa. Jadi akan deskripsikan secara detail ya Bapak Ibu dan rekan-rekan apa yang dilakukan oleh si query ini. Jadi kalau kita lihat query-nya lagi, sum menu harga dikalikan pesanan dot jumlah, misalnya adalah total harga ini untuk alias. Dari pesanan kita ini ke menu, kemudian di sini ada currency dan primary fee. Itu didetailkan satu-satu. Prepare-nya berapa, misalkan execute-nya berapa. Dari sini Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa lihat yang paling lama itu siapa? Executing. Ini belum tentu executing juga. Tapi kan yang harus dioptimalkan eksekusi ini. Handler commit, kemudian print item ini juga cukup lama. Padahal item yang masuk di tabel saya cuma 4 loh, Bapak Ibu. Jadi kalau semakin banyak datanya, otomatis ketika kita execute dan free item itu lebih lama lagi. Jadi itu ketika kita melihat detail outputnya di dalam profiles. Kalau kita sudah selesai, kita bisa matikan profilernya. Apakah wajib dimatikan juga? Kalau Bapak Ibu masih mau record lagi silahkan. Jadi bisa dijalankan satu-satu. Jadi nanti query setiap jalan, kemudian nanti di situ query tersebut bisa kita ulang lagi pengecekannya. Biasanya itu yang saya lakukan. Jadi ketika kita cek show profiles di sini, kita kan akan mendapatkan hasil seperti ini, durasinya berapa, query ID-nya berapa, jadi kelihatan. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa melihat seluruh query yang ada di dalam database ketika profilernya masih on. Kalau kita mau matikan profilernya, berarti kita set profiling. Jadi, oke. Berikutnya, jadi dari kolom tadi, dari 2 tabel tadi, jadi kita akan menentukan bahwa query ini dia tidak optimal. Dari mana kita bisa menggunakan yang namanya explain? Karena fitur untuk pengecekan total pembayaran dan total penjualan itu sering dilihat, jadi kita wajib melakukan checking ke query, termasuk view. Di dalam view kan ada view juga ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Jadi di dalam view nanti kita lihat dia berhubungan dengan tabel mana saja, apa yang akan dilakukan di dalam view tersebut. Oke, ketika kita melakukan checking explain, kita tinggal tambahkan kata kunci namanya explain, select, kemudian kita masukkan query. Ini bisa dilakukan di mana pun. Di query ini simpelnya mengalami masalah karena dia tidak menggunakan indeks dengan efisien. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, di explain itu ada beberapa kolom. Bagaimana cara membacanya? Yang pertama di sini ada ID, sebentar. Oh iya, ini chat di sini banyak sekali. Mohon maaf, saya belum bisa baca satu-satu. Mungkin nanti kalau ada Bapak Ibu atau rekan-rekan yang belum familiar juga dengan MySQL atau masih bingung cara penggunaan MySQL dan lain sebagainya, nanti Bapak Ibu bisa cek lagi untuk skripnya. Kemudian Bapak Ibu bisa coba untuk dari awal ya membuat database sampai insertnya baru dijalankan explain-nya. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu lebih detail lagi dari awal sampai akhir, kita punya course yang namanya MySQL Full Package. Di situ bagi Bapak Ibu yang belum mengenal apa sih join, bagaimana cara membuat IR, dinormalisasi, di situ akan diajarkan dari awal sampai akhir bagaimana kita optimasi. Itu ya. Itu sedikit dan mohon maaf ini saya belum bisa baca satu-satu, numpuk banyak banget ya. Mungkin nanti bisa dibantu oleh teman-teman yang lain di situ atau kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan juga boleh saling berkomunikasi di sini ya. Sementara saya menjelaskan gitu. Oke, baik. Mohon maaf untuk chatnya nggak langsung saya react ya. Nanti saya akan baca dan kita nanti akan ambil beberapa untuk menjawab saja. Saya lanjutkan lagi untuk explain. Jadi kan kita punya query di sini, select, sum, dan seterusnya. Bagaimana cara membacanya?
Kalau Bapak Ibu terbiasa menggunakan SQL Server, Bapak Ibu pasti tidak familiar dengan model-model seperti ini. Karena kalau di SQL Server itu bentuknya malah mirip seperti path ya, atau flow satu-satu, kemudian ada duration dan lain sebagainya. Sebenarnya hampir sama. Intinya adalah menampilkan result dari explain atau rencana untuk query ini. Jadi output yang pertama adalah ID. Jadi urutan langkahnya. Karena kita di sini kita hanya menggunakan satu silat, ini cuma satu. Kecuali kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan nanti akan menggunakan subquery, langkahnya ada banyak. Tergantung jumlah subquery-nya berapa. Kalau subquery-nya ada 3, ya berarti select paling luar adalah ID 1, select yang kedua di tengah, yang terakhir atau kurung paling kecil itu ID-nya 3. Itu untuk ID. Kemudian di sini ada select type. Jadi ini adalah jenis operasi select-nya. Ini ya, ini jenis operasi select-nya. Nah, contoh ini output-nya adalah simple. Kenapa dibilang simple? Karena tidak ada subquery atau union. Berarti subquery dan union itu bukan cara yang simple dong, bukan. Karena dia nanti akan melakukan select dengan select. Apalagi kalau union ya, di union itu kan kita harus menentukan jumlah kolom yang sama, tipe data yang sama. Baru nanti kita akan eksekusi. Select type. Yang ketiga adalah table, jadi nama tabelnya. Nanti kalau tabelnya Bapak Ibu menggunakan alias, biasanya yang ditulis di sini aliasnya. Misalnya pesanan P, menu M, tulis di sini. Partition itu adalah partisi. Jadi yang diuji di sini tidak ada partisi sama sekali. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sedang belajar di MySQL Performance Tuning, baru nanti ada partisinya. Kemudian ada type. Type ini adalah jenis join yang kita gunakan. Jadi kalau di awal, di pesanan, jenis joinnya adalah all. Maksudnya apa? Jenis join. Jenis join all ini menunjukkan bahwa di dalam MySQL dia akan melakukan full table scan. Full table scan pada tabel pesanan. Sudah kelihatan ya di sini. Jadi yang perlu kita optimalkan kan di sini. Karena tipenya dia menggunakan full table scan. 4 data saja dia tadi membutuhkan microsecond gitu ya. Tapi semakin banyak data, otomatis ketika kita melakukan full table scan semakin lama. Di sini kita bisa defense. Jadi kita bisa langsung melakukan optimasi di awal tanpa perlu menunggu data yang terlalu banyak gitu ya. Nah, sedangkan di menu itu tipenya adalah EQREF. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa MySQL menggunakan index primary key untuk melakukan join dengan tabel menu. Tapi kalau misalnya di situ tipenya adalah ref, dalam kolom tipe itu MySQL akan menggunakan index yang bernilai reference untuk mengakses data. Jadi kalau EQREF menggunakan primary key, kalau ref nanti menggunakan tipe data reference. Misalnya kalau ref itu ketika ada kondisi where operator perbandingan tambahannya ya sama dengan, kurang dari, lebih dari, tidak sama dengan pada kolom yang diindeks. Di situ type-nya adalah ref. Kemudian ada lagi yang namanya cons. Jadi cons itu nanti menunjukkan kalau untuk akses data paling efisien adalah cons. Jadi mau akses baris datanya lebih efisien. Kenapa? Kalau cons ini nanti akan muncul ketika query yang kita explain itu menggunakan index primary key atau unique key untuk mencari nilai tertentu yang unik dalam tabel. Jadi kalau misalnya kita membuat query select bintang kom menu where menu ID sama dengan 1, itu nanti pasti type-nya adalah cons. Karena sudah jelas yang dicari ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Kalau seperti ini kan tidak, semuanya dicari. Hanya you right. Gitu. Nah, berikutnya ada possible key. Possible key di sini yang pertama pesanan itu tidak ada indeks ya. Tidak ada indeks yang digunakan. Tapi yang kedua di menu di situ ada primary. Primary menu digunakan. Kalau di dalam pesanan nggak ada. Kemudian ada key length atau panjang indeksnya. Kalau menu panjang indeksnya ada 4.
sesuai dengan panjang kolom ID di ID menu. Kita cek ya ID menu. Ini panjangnya rata-rata 4 sebenarnya. 1, 2, 3, 4. 4 baris. Itu untuk keyline-nya. Kemudian ada ref. Ref. Ref itu jadi sebuah kolom yang isinya adalah mengakses atau biasanya dia digunakan bersamaan dengan indeks. Jadi kalau di menu, kolom ID menu dari tabel pesanan digunakan sebagai reference untuk melakukan join. Jadi reference-nya ke pesanan ID menu. Di sini nanti yang muncul primary key-nya kan ada di menu ya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Kemudian foreign key-nya ada di mana? Ada di pesanan. Rows-nya ada berapa? 1. Itu yang dihasilkan oleh operasi. Nah, kemudian di sini MySQL itu harus mengevaluasi 4 baris di pesanan. Kalau di menu 1, karena dia menggunakan indeks primary key. Tapi kalau kita menggunakan full scan, di 4 yang harus dievaluasi. Jadi bayangkan, semakin banyak data yang Bapak Ibu masukkan, ya berarti semakin banyak yang dipakai. Kemudian di sini ada filter, jadi presentasi baris yang lolos filter berapa. Kalau di sini 100% lolos. Kalau ada yang join-nya dari inner join-nya yang nggak masuk, berarti berapa persen dari ekstra. Ini adalah informasi tambahan. Jadi di pesanan, di situ ada kondisi where, maka di sini ditulis using where untuk memfilter baris. Kalau di menu tidak ada informasi tambahan di menu. Oke, jadi query ini dianggap tidak optimal ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya kalau kita lihat dari hasil explain. Karena menggunakan full table scan di tabel pesanan. Jadi MySQL harus melakukan full table scan. Terus solusinya apa? Ketika kita menemukan full table scan, itu solusinya adalah menambahkan indeks. Indeks itu apa sih? Apakah harus menggunakan indeks? Tidak. Tapi kalau menemukan full index scan ya kita solusinya menggunakan indeks. Simpelnya gini, ini contohnya ada gambar buku, kemudian ada indeksnya ya. Kita mau membaca sebuah topik dalam buku. Kalau nggak ada indeksnya, bukunya tebal sampai 2000 halaman, susah Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk mencari topik itu. Jadi penulis biasanya akan menambahkan halaman indeks supaya memudahkan pembaca mencari. Nah, indeks fungsinya di SQL juga sama seperti itu untuk mempersingkat waktu pencarian data. Jadi bisa ditemukan berdasarkan kolom. Kayak tadi indeks biasanya ditambahkan juga bisa untuk kolom yang sering where. Where kolom apa? Nah, cara kerjanya si indeks itu dia nanti akan membuat pointer atau penanda di dalam kolom yang sudah kita pilih. Dia nanti akan tertanam pada row dari kolom yang kita pilih. Jadi ketika kita menjalankan query, database itu tidak perlu membaca seluruh tabel, tapi hanya perlu mencari pointernya saja. Jadi kalau di sini 29, kita kan nggak perlu buka satu-satu ya, kita tinggal cari halaman 2, kemudian misalnya di sini ada baris 19. Karena dia tidak perlu membaca seluruh data dalam tabel, otomatis lebih cepat. Resource memory di CPU yang digunakan juga lebih sedikit. Dan otomatis lebih optimal. Jadi kalau indeks itu reference-nya 1 kolom. Dan kolom itu harus dipastikan adalah kolom yang akan sering digunakan dalam query. Kalau tidak, mubazir Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya nggak dipakai juga, tapi nanti tetap terindeks itu terbaca gitu. Walaupun memorinya nggak sebanyak view ya. Kalau view nggak kita pakai kan memori yang dipakai lebih banyak lagi. Nah, ketika kita terlalu banyak menggunakan indeks, itu akan menghambat proses DML, Data Manipulation Language. Kenapa? Kalau ada perubahan, kita juga harus menyesuaikan indeksnya. Ini otomatis akan memperlambat kecepatan database untuk melakukan processing. Jadi hati-hati ketika Bapak Ibu akan menambahkan indeks. Nah, di query ini, di script ini, sini saya menambahkan indeks. Indeks namanya bebas ya, create index, IDX, ID underscore menu on pesanan. Di kolom mana? Kolom ID menu.
Kenapa kolom ID menu dalam bahasa Indonesia? Karena kolom ID menu itu nanti akan berhubungan dengan kolom ID di dalam menu. Jadi join-nya ya atau foreign key-nya itu ya si ID menu. Bisa dibilang simpelnya ya indexing itu termasuk dalam menu. Jadi kalau sudah pasti foreign key, boleh kita tambahkan sebagai index. Sekarang kita jalankan indexing. Nah, berikutnya, kita cek sekarang. Kita cek waktunya. Kita cek waktunya ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya dengan menggunakan explain lagi, select sum. Sorry. Kita bisa pakai explain atau kita bisa pakai profiling di atas ya. Nah, outputnya kalau kita lihat di sini, kok sama-sama 0,00? Iya, karena kan di sini kita tidak melihat secara detail ya. Detail di pesanan, kalau tadi kan eksekusinya ditampilkan, kemudian kalau kita menggunakan profiling ya, for query number berapa, itu kelihatan semuanya. Jadi kalau tadi di query 27, ini kita show dulu. Oke, kita lihat query 27. Baru 27 kan itu. Nah, query saya yang tadi tidak tercatat. Kenapa? Karena kan profilingnya saya matikan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau mengecek durasinya lebih lagi, kita bisa aktifkan lagi profiling. Oke, kita aktifkan lagi ya. Kita aktifkan lagi profilingnya. Jadi set profiling sama dengan 1. Kemudian sekarang kita select lagi query yang sama. Oke. Selanjutnya kita cek hasil profiling, show profiles. Oke, kita lihat di sini ada 28, 29. Berarti yang harus kita cek adalah ID 29. Kita coba jalankan blok dulu. Lihat sekarang di sini Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu yang di awal tadi ya. Oke, jadi di sini ada starting, ada hook, ada check permission, opening table, log, optimizing, kemudian executing. Executingnya, kalau dilihat dibandingkan dengan yang tadi, hasilnya sudah berubah. Sekarang 102. Kalau yang tadi bisa sampai 180 sekian. Loh kok sedikit? Nggak terlalu ngefek ya? Bukan, karena memang data kita masih sedikit. Seiring bertambahnya data, berarti durasinya kan akan semakin lama. Kalau kita tidak optimize atau kita tidak tambahkan indexing, maka mengaksesnya akan lebih lama. Itu contoh sederhananya. Jadi sebelum Bapak Ibu mengalami yang namanya lemot untuk akses sebuah data melalui join atau apapun itu, Bapak Ibu bisa cek melalui explain. Kalau dia menggunakan full table scan, berarti dia belum ada indeksnya. Nah, contoh lain, di sini saya pakai database Sakila ya. Nanti mungkin saya akan kirimkan juga database Sakila. Nanti Bapak Ibu bisa coba-coba. Database Sakila ini isi datanya banyak, lebih banyak daripada database Resto Enak gitu ya. Jadi di sini kita akan cek. Kita di sini mau menampilkan nama aktor. Dia di sini ada count-nya, berarti ada group by ya. Inner join dari film ke film aktor, kemudian inner join lagi ke aktor, inner join ke inventory, inner join ke film. Banyak joinnya. Kemudian group by film. Jadi sudah ada yang namanya join, ada lagi group by. Ini yang saya bilang tadi ya, kalau ada alias, tabelnya akan berubah menjadi nama alias. Tipenya ini sudah ada. Simple loh. Ini kok jadi oh, kita lihat. Kenapa? Karena dia di awal melakukan select. Select pertama ke mana? Jadi select concat, first name, last name, full film. Kemudian ada join, join, dan seterusnya. Di aktor. Aktor ini belum ada ininya. Tipenya masih ini. 12. Ekstranya dia menggunakan temporary. Jelas ini harus dilakukan optimize. Gitu ya. Karena di sini tidak ada indexing. Kenapa dia harus cek lama? Karena di sini yang dicari bukan ID primary-nya aktor, tapi first name dan last name yang diambil gitu. Jadi itu yang dimaksudkan di sini dibilang title-nya adalah all. Karena nggak ada indexing di situ. Beda kalau kita pakai film aktor primary, kemudian di sini ada index primary,
lainnya 2 dari Sapilator, row-nya 27. Dia menggunakan indeks. Ini menggunakan indeks F di film. Jadi di sini menggunakan Equiref ya. Berarti dia sebagai foreign key. Contohnya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, kalau ini kita gunakan select standar, ya hasilnya biasanya cuma 0,0000 gitu. Jadi kalau mau lebih detail lagi, Bapak Ibu bisa menggunakan MySQL Profiler. Di bawah di sini cuma 0,046 dari data 200 aktor ya. Di data 200 aktor hasilnya secepat ini. Kalau datanya lebih banyak lagi, otomatis lebih lama. Nah, ini kalau kita menggunakan yang namanya explain. Jadi tipsnya adalah Bapak Ibu harus cari dulu yang full scan yang mana. Silakan di situ nanti ditambahkan indeks. Tapi kalau dia nggak sering diakses, nggak perlu. Nggak dipakai juga indeksnya. Nah, yang terakhir, tips yang terakhir tadi kan kita harus cek statistik pada tabel. Kita harus update berkala. Karena kita nggak tahu di tabel pesanan itu ada perubahan apa saja selama kita tidak melakukan maintenance. Di sini kita gunakan analyze tabel pesanan contoh. Oke, jadi di sini pasti akan ada error. Kenapa? Karena terakhir tadi saya pindah ke database Sakila. Jadi saya belum kembali lagi ke database Resto Enak. Bapak Ibu bisa double klik ke Resto Enak. Kalau nggak ketemu ya outputnya seperti ini ya. Table Sakila pesanan doesn't exist, operation failed. Sekarang saya sudah masuk ke Resto Enak. Kita eksekusi lagi. Message type. Kemudian di sini ada message text. Nah, jadi dari sini kalau kita menggunakan analyze untuk menganalisa ya fungsinya, menganalisa statistik di dalam tabel. Jadi untuk melakukan analisa, contohnya kita use dulu database-nya apa, kemudian kita pilih tabelnya. Dari situ kita bisa cek apa output dari analyze tadi. Jadi di sini kita bisa lihat ya ada tabel, nama tabelnya apa, op-nya apa, kemudian di situ ada message type, kemudian ada message text. Statusnya adalah status. Maksudnya apa? Jadi kalau di tabel pesanan, di sini kita mau melakukan pengecekan di tabel. Itu teman tabelnya saja secara global. Nama tabelnya adalah Restoenak, pesanan, operatornya adalah dilakukan analis. Ini kita aktifkan saja. Message type-nya nanti kita bisa gunakan status untuk mengetahui detail ceknya. Message text di sini, oke itu maksudnya bisa langsung kita jalankan. Baru kita sekarang jalankan lagi untuk melihat detailnya. Show table status like pesanan. Oke. Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya akan mendapatkan detail seperti ini. Yang pertama ada data length. Ya, di situ ada data length, kemudian di situ ada engine-nya apa. Jadi kalau di MySQL kan ada banyak ya, ada InnoDB, MyISAM, dan seterusnya. Versi berapa, formatnya bagaimana, jumlah baris berapa, panjang berapa. Nah ini kan otomatis akan berubah terus. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan analyze, si MySQL Profiler tadi akan mendapatkan data standar yang 4 baris saja. Padahal misalnya sudah ada tambahan data jadi sampai 1000 gitu ya. Tapi kita tidak melakukan analisa ya percuma. Maka si profiler hanya akan membaca 4 data yang ada. Jadi di sini kan ada data length untuk ukuran datanya, kemudian ada index length, ukuran indeks dalam byte-nya, kemudian data free-nya. Data free itu ya ruang bebas dalam tabel, nggak ada. Jadi dipakai semua, kemudian ada auto increment atau tidak. Gitu. Nah, dari sini Bapak Ibu dan rekan-rekan semua bisa memahami komponen di dalam tabel. Nah, di sini tidak akan memberikan gambaran bagaimana si optimizer nanti akan menggunakan statistik. Jadi kita cuma dikasih tahu garis besarnya, oh tabel pesanan itu isinya ini. Kemudian dia sudah diupdate apa? Yang kita lihat di sini ya, yang 4, 26, 53. Diupdate lagi 1, 26, 21.
Nah, jadi ini adalah fungsi untuk analyze. Fungsi analyze ini membantu MySQL Query Optimizer untuk melakukan profiling. Jadi, explain, kemudian profiling, itu tergantung di analyze ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Ketika kita nggak update ya, environment-nya akan kembali lagi ke environment yang sama. Ini adalah salah satu contoh sederhana untuk melakukan optimasi query. Nah, lainnya masih banyak lagi. Tadi kan saya menjelaskan tidak hanya dari indexing saja, bisa jadi dari table, bisa juga dari server. Kalau kita bicara masalah admin, di sini juga nanti akan ada server status. Kemudian di sini nanti ada user privilege. User privilege itu juga termasuk bagian yang harus kita optimalkan karena terlalu banyak user itu nggak efektif. Apalagi kalau sampai rootnya digunakan oleh banyak orang sekaligus, dari sisi security-nya jelas tidak aman. Di sini kelihatan ya CPU load-nya berapa, koneksinya ada 4, yang koneksi apa saja nanti kita bisa cek di sini. Dan nanti ada yang namanya server log. Ini penting, nggak boleh dihilangkan. Walaupun kadang log itu buat apa sih, kita backup log. Log itu penting nanti untuk maintenance, kemudian untuk versi. Gitu. Jadi masih banyak sebenarnya cara yang bisa dilakukan untuk optimasi query. Yang paling simpel dan yang paling cepat bisa Bapak Ibu lakukan adalah menambahkan indeks, melakukan optimasi di dalam query yang waktu untuk eksekusinya lebih lama dan Bapak Ibu bisa menggunakan analyze untuk mengupdate environment dari si query. Jadi simpulan atau tips trik yang bisa kita ambil dari yang spesifikasikan tadi atau sedikit praktek kita tadi apa? Jadi walaupun prakteknya simpel, Bapak Ibu sudah mendapatkan banyak sekali insight ya, mulai dari yang pertama indeks adalah kunci. Ketika kita mau melihat apakah query ini harus dioptimasi kan berarti full. Kita lihat apakah dia full scan atau tidak. Kalau full scan kuncinya atau obatnya apa? Indexing. Terus pemilihan tabel dan join yang tepat tadi sudah saya jelaskan ya beberapa. Betul. Kemudian kita harus membatasi jumlah return data. Jadi kalau di sini bisa dibilang kalau untuk yang poin kedua tadi tabel dan join yang tepat sudah saya jelaskan di awal. Jangan sampai ada Cartesian product, jangan sampai ada anomali data. Itu kan cukup lama untuk melakukan analisisnya. Kemudian kita harus membatasi jumlah data yang diberikan gitu. Outputnya itu harus kita batasi supaya lebih cepat. Kalau outputnya mau ditampilkan semuanya, itu kita beri limit per berapa dulu. Itulah kenapa kalau di SQL Server itu sudah otomatis ya. Select top 1000 kalau kita gunakan SSMS. Kemudian yang keempat adalah kita gunakan query yang efisien. Jadi jangan sampai menggunakan fungsi di kolom where, gunakan subquery dengan bijak, jangan sampai kurungnya itu ada banyak sekali, otomatis nanti performanya akan turun. Kemudian hindari menggunakan select bintang. Itu yang sering kita lakukan. Select bintangnya lebih simpel lagi. Tapi datanya nggak kita butuhkan. Lebih efisien ketika kita memanggil kolom. Kemudian kita harus pantau terus kinerjanya lewat analyze tadi atau lewat administrator tadi. Kita harus memonitor kinerja query-nya bagaimana. Kita bisa pakai query profiler tadi. Kemudian kita juga pakai SQL Tuner juga bisa. Kemudian kita harus memperbarui statistik tabel. Jadi untuk membantu optimizer bekerja lebih baik lagi. Nah, yang terakhir, sorry, yang terakhir adalah normalisasi. Ini penting ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Normalisasi ini penting. Jadi banyak DBA itu yang skip normalisasi, tapi akhirnya di belakang salahnya lebih banyak lagi. Walaupun kita harus spare waktu di awal lebih banyak untuk melakukan normalisasi, tapi ini worth it nanti untuk Bapak Ibu. Nah, oke. Baik, ini adalah resume-nya dan sedikit rangkumannya. Jadi materi saya sudah selesai. Mungkin kita akan langsung masuk ke sesi berikutnya. Kayaknya chatnya banyak banget ya. Mungkin langsung saja saya kembalikan waktunya ke Kak Nanda. Silakan. Halo.
Halo Kak Nanda, boleh dimulai langsung tanya jawabnya? Baik, Mbak Ami. Oke. Masih di mute mikrofon ya? Halo. Oke, sambil menunggu Kak Nanda, saya coba cek beberapa pertanyaan ya. Sambil Mbak baca-baca. Ami, terdengar Halo. suaraku? Oke, sudah. Oke, kita Bang. masuk ke sesi tanya jawab. Banyak banget antusiasme pertanyaan. Jadi mohon maaf untuk yang tidak terjawab pertanyaannya. Bisa langsung mengikuti training aja di Inixindo Bapak dan Ibu. Untuk pertanyaannya dari Fauzianti Dewi Putri. Halo Mbak Ami, mau nanya, saya ada buat view dengan menggunakan temporary table dan logic select view-nya juga bisa 10 lebih dengan menggunakan union di antara select satu dengan lainnya dan masing-masing select juga selalu ada di join ke table dan ada subquery juga. Jadi Mbak, dari case ini hal apa yang lebih dahulu harus saya lakukan? Apakah show profile dan check explain ini bisa dilakukan di SQL Server? Oke, langsung saya jawab aja ya, kan Anda ya. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Fauzianti Dewi Putri. Jadi, Em, ini bisa dilakukan di SQL Server sama, bahkan kalau kita pakai SSMS nggak perlu langsung ditulis explain di situ. Nanti modelnya ada tiga ya, ada plan, kemudian nanti ada execution, outputnya hampir sama kira-kira yang ditampilkan, Bu. Nah, dari case itu kan Ibu membuat temporary table, terus view-nya ada 10 lebih, ada union, kemudian select-nya masing-masing ada join ke banyak tabel, jelas Bu itu harus dilakukan optimasi. Yang pertama harus Ibu lakukan apa? Karena ini sudah berjalan, silahkan di-analyze dulu. Statistiknya di-update dulu. Jadi ambil di environment paling baru. Update-nya di tanggal berapa nih? Ini contohnya ya. Jadi model seperti ini harus dilakukan. Ini berlaku juga kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan memiliki kasus yang hampir sama. Misalnya, oh saya ingat nih ini lama, lakukan dulu analysis tabel. Kalau enggak, Bapak Ibu dan rekan-rekan akan mengambil atau si optimizer query nanti akan mengambil data sesuai create time-nya. Setelah itu baru di-explain. Cari mana yang menggunakan full scan. Kemudian nanti kita juga bisa melakukan profiling terlebih dahulu biar kita tahu em, bagian mana yang paling lama. Tidak selalu bagian execution. Bisa jadi koneksi ke antar tabelnya itu butuh waktu yang lama. Berarti kalau koneksi antar tabel butuh waktu yang lama, harus normalisasi. Harus ada relationship. Tapi kalau masalahnya ada di full scan, terlalu banyak yang full scan, bisa ditambahkan index. Jadi sama Mbak Bu Fauzianti, sorry. Jadi case ini juga sama step by stepnya seperti MySQL, cuma nanti tinggal disesuaikan saja dengan menu yang ada di SQL Server. Pada dasarnya semua optimized query di SQL Server, MySQL, Oracle, dan semuanya prosedurnya sama. Tinggal step by stepnya aja yang mungkin berbeda. Ya mungkin nanti kita bisa agendakan lagi ya untuk versi SQL Server. Atau kalau ibu mau lebih detail lagi, kita ada materi juga untuk SQL Server admin atau Oke, itu saja mungkin. Boleh dilanjut Kak Nanda, pertanyaan berikutnya? Pertanyaan berikutnya cukup kompleks. Dari ini kita terakhir ya Mbak Ami ya. Boleh. Untuk perkenalkan nama saya Krisna dari Bekasi. Saat ini saya sedang magang di Lazada Indonesia. Izin bertanya dalam melakukan query, saya menggunakan tabel CTEN non Tempori, ketika saya melakukan running untuk pertama kalinya, data yang saya cari muncul, namun ketika melakukan running yang kedua dan ketiga kalinya outputnya kosong atau tidak ada isinya. Padahal saya hanya menambahkan keyword baru yang hendak saya filter. Pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Dan apakah ada pengaruh terhadap penggunaan batasan waktu yang saya gunakan? Itu dulu, Mami. Oke, baik. Kira ada banyak ya. Tapi yang sudah saya tangkap di sini karena di sini ada date ya, ada batasan date, kemudian menggunakan max.
Satu yang nggak efektif pemanggilannya. Maksimum itu pasti akan mengambil data yang lebih banyak. Seperti yang saya bilang di awal, jadi kita harus membatasi kan. Yang di kesimpulan tadi, kita harus membatasi outputnya. Kalau menggunakan Max, dia akan menggunakan full scan. Jadi nggak semua data akan ditampilkan. Jadi kita bisa menggunakan between kalau di date atau lebih dari sama dengan tanggal sekian, n kurang dari sama dengan tanggal sekian boleh. Jadi kita gunakan batasan waktu untuk menampilkan data. Nah, kemudian kalau di sini filtering ya, kita membuat filtering. Jadi tipsnya sebenarnya ya kita harus tahu dulu ini Kak Prisna itu mau cari data apa? Data yang paling sering dipakai apa? Sebelum menggunakan indexing ya tadi, parameternya aja memang kurang sesuai. Karena date kalau kita panggil semuanya max ya berarti semua tanggal akan ditampilkan gitu. Nah, kemudian setelah itu boleh dilakukan hal yang sama ya supaya kita mendapatkan model lebih detail lagi. Yang jelas sih harusnya ditambahkan indeks di sini. Kemudian bisa juga nanti ditambahkan untuk menggunakan yang namanya stored prosedur. Bisa menggunakan function. Jadi di dalamnya kita tambahkan kalau untuk searching yang lebih detail lagi, kita bisa menggunakan transak SQL. Jadi komen-komen atau mungkin komponen-komponen dari programming untuk pembatasan bisa kita gunakan juga di dalam database. Jadi kuncinya yang pertama bisa diimplementasikan, itu silahkan date-nya diganti dulu, jangan menggunakan max. Setelah itu stepnya sama seperti yang saya jelaskan tadi, untuk optimasi kita harus cek dulu, analyze dulu tabelnya, dan kemungkinan juga karena ini tabelnya cukup banyak ya, ada date juga yang harus dilakukan adalah cek struktur tabel. Kan kita nggak tahu apakah di situ datanya nggak muncul memang karena query-nya atau memang data itu termasuk data yang anomali. Jadi ketika satu data dihapus di tabel yang lain, yang lain di tabel itu berpengaruh atau di view itu berpengaruh. Kita kan nggak tahu. Jadi harus dilakukan pengecekan juga di struktur relasi database. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti bisa didetailkan lagi, harus paham dulu apa yang difilter, kita harus tahu dulu model data kita seperti apa, relasinya bagaimana, baru kita bisa menentukan optimasinya seperti apa. Bisa jadi bukan optimasi sih sebenarnya. Bisa jadi sintaknya yang kurang efisien saja gitu. Oke, kira-kira itu saja. Jadi nanti mungkin kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan lain mau lebih tahu detail lagi, boleh langsung join ke kelas kita ya. Di MySQL package itu ada banyak sekali, ada full package, kemudian ada administrator, itu akan membahas performance dan training. Gitu ya. Mungkin nanti yang tidak terjawab, saya pribadi mohon maaf ya. Nah, banyak sekali pertanyaannya, jadi mungkin nanti bisa disimpan kalau ketemu saya atau tim lagi di Dixindo di kelas MySQL. Mungkin dari saya itu Kak Nanda, silahkan dilanjutkan lagi. Oke, Mbak Amel, terima kasih. Kita masuk ke sesi selanjutnya dengan tahap bermain kuis dengan harapan mengulas kembali materi yang sudah tadi Mbak Ami sampaikan agar mudah lebih bisa diingat kembali. Nantinya kuis ini juga akan ada hadiah saldo e-wallet untuk peserta yang berhasil mengumpulkan poin terbanyak. Kuis ini akan dilakukan melalui Quizizz. Jadi Bapak dan Ibu dimohon untuk bergabung di link Quizizz yang telah dikirimkan melalui Zoom chat ini ataupun di grup WhatsApp. Dimohon untuk menggunakan nama lengkap agar mudah tim Inisindo mengkonfirmasi hadiah. Silakan untuk tim Inisindo mengirimkan link quizzes di room chat Zoom ini. Silakan untuk bergabung Bapak dan Ibu menggunakan nama lengkap atau nama asli agar mudah bagi tim Inisindo mengkonfirmasi hadiah. Silakan untuk bergabung.
Kuis akan dimulai jam 11.53. Bapak dan Ibu dipastikan untuk segera bergabung di link Quizizz yang sudah dikirimkan. Linknya di room chat Zoom ini. Jadi silakan bergabung menggunakan nama asli atau nama lengkap. 1 menit lagi akan kita mulai kuisnya. Pastikan untuk segera bergabung. Sekali lagi, menggunakan nama asli atau nama lengkap. Bisa kita mulai tim untuk link Quizizz-nya. Kita mulai kuisnya.
Oke, selamat untuk para pemenang. Nantinya Inixindo akan mengkonfirmasi hadiah langsung kepada para pemenang. Selamat kepada Pak Andi Ali, Pak Yohanes, dan yang ketiga Pak Condro. Oke, nggak afdol kalau misalkan kita ada webinar tidak ada foto bersama. Boleh silakan Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kameranya untuk sesi dokumentasi di webinar hari ini. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Boleh sekali lagi. Sat- 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya pada acara hari ini. Saat ini kita sudah ada di penghujung acara. Semoga acara ini memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi kita semua. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Ami yang telah berbagi ilmu dan pengetahuannya pada acara siang hari ini. Terima kasih juga kepada pihak yang telah terlibat acara ini. Jangan lupa untuk mengikuti acara webinar ini Sindo selanjutnya. Pastikan Bapak dan Ibu sudah mengisi form absensi yang tadi sudah dikirimkan linknya. Dimohon untuk mengisi absensi sebelum acara workshop ini ditutup. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin belajar lebih mengenai MySQL Full Package, dapat langsung menghubungi Inixindo melalui alamat email info@inixindo.id atau melalui nomor WhatsApp 021 217940868. Boleh langsung kepoin aja di Google atau website Inixindo, langsung klik aja Inixindo, langsung ada semua informasi-informasi tentang training dan sertifikasi di Inixindo. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Terima kasih, stay safe, stay healthy. Selamat siang, sampai jumpa lagi.